Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Okay, good afternoon, everybody. How are you? I hope you're safe there. Then, after you face mid test. Then now is the first meeting. We will learn. I will explain about TOEFL. Apa sih TOEFL itu? Buat apa? Gimana? Seperti apa? Nah, ini ada artikel, nanti akan saya share. Coba Anda baca. Jadi di dalam artikel ini sudah dijelaskan terkait dengan apa TOEFL, bagaimana TOEFL, jenisnya apa saja, bagaimana penghitungannya. Itu di sini sudah disebutkan ya. Jadi TOEFL itu adalah tes bahasa Inggris yang mengujikan kemampuan semuanya, semua skill. Cuman nanti ada beberapa jenisnya yang hanya mengujikan tidak semua skill. Cuman secara umum yang diujikan adalah listening, structure, dan reading. Itu yang diujikan. TOEFL sendiri singkatan daripada Test of English as Foreign Language. Itu adalah singkatan daripada TOEFL. TOEFL ini dibuat oleh ETS atau Educational Testing Service ya, yang berdiri mulai tahun 1947 di New Jersey, Amerika, United States ya. Untuk style yang dipakai kebanyakan di dalam TOEFL sendiri, percakapannya atau logatnya itu dipakai American style. Walaupun memang ada kadang campuran ya, ada dari Canada styles, Australian styles, cuman yang lebih banyak yaitu American styles, bukan British. TOEFL sendiri ini biasa dipakai oleh kebanyakan institusi formal, mulai dari yang terkecil, lokal kayak Unisma, terus national kayak institusi lembaga-lembaga formal, BUMN, milik pemerintah, ataupun lembaga-lembaga universitas seperti UGM dan sebagainya, atau LPDP. Untuk TOEFL sendiri, ini biasanya diujikan kepada non-native speaker, orang yang di negaranya bukan berbahasa Inggris. Apakah bisa orang native speaker belajar atau tes TOEFL? Bisa. Kadang juga ada yang nggak bisa gitu loh. Contohnya orang Indonesia sendiri kalau diuji bahasa Indonesia juga nggak semuanya bisa gitu kan. Untuk TOEFL sendiri dilihat dari tujuannya itu ada dua jenis secara umum ya. Walaupun ternyata juga baru-baru ini ada yang terbaru tapi saya nggak tahu namanya. Ada dua secara umum, yaitu TOEFL sama TOEIC. Kalau TOEFL itu tujuannya untuk melamar beasiswa atau melamar pekerjaan yang memang diminta di institusi tersebut. Contoh BUMN tertentu, biasanya Kementerian Pertahanan atau Kementerian Seskap, Sesnek, itu mereka meminta TOEFL. Ada juga yang mereka tes TOEFL untuk pekerjaan, namanya TOEIC. TOEIC ini untuk bermaksud melamar pekerjaan. Secara tipe tesnya itu ada tiga. Sebenarnya ada 4, cuman yang satu sudah hilang, ditelan zaman ya, sudah dihapus. 4 itu apa saja? Yang pertama ITP, Institutional Testing Program, atau biasa yang kita sebut PBT, Paper Based Test. Yang kedua IBT, Internet Based Test. Yang ketiga Local,
yang biasanya ada di Unisma. Yang keempat yang sudah nggak ada yaitu CBT, CBT kalau alfabetnya. CBT ini Computer Based Test. Ini sudah dihapus di semua negara. Kalau PBT yang atas diri itu atau ITP ini masih ada di beberapa negara walaupun nantinya akan dihapus juga dan semuanya akan diganti dengan IBT, Internet Based Test. Jadi semuanya nanti terpusat dari Amerika sana. Semuanya pakai internet. Yang pertama, TOEFL ITP, Institutional Testing Program, atau yang biasa kita sebut dengan Paper Based Test, PBT. Tes ini yang diujikan adalah listening, structure, and reading. Bentuk soalnya semuanya pilihan ganda. Jadi tinggal centang saja ya, tinggal pilih saja. Dan perlu digarisbawahi, TOEFL itu nggak ada penalty, nggak ada penalty, nggak ada penalty, nggak ada penalty seperti IELTS. Kalau IELTS itu ada penalty. Maksudnya penalty di sini kalau salah dikurangi, kalau benar ya berarti dapat skor, kalau salah dikurangi tidak. Kalau TOEFL ini yang salah nggak dapat skor, juga nggak dikurangi, hanya salah seperti itu. Biasanya ini dipakai untuk menjadi syarat mengajukan beasiswa ke LPDP yang khusus tujuan universitasnya di dalam negeri, dikti, dan untuk melamar pekerjaan di BUMN hingga tes CPNS. Jadi BUMN biasanya yang minta TOEFL ya pakai ini. Yang kedua TOEFL IBT, Internet Based Test. Internet Based Test ini pakainya pakai internet ya. Jadi nanti pakainya ada beberapa balai bahasa khusus ya yang memang menyediakan IBT walaupun tidak semuanya. Kalau di Malang sepertinya hanya di Brawijaya itu saja kayaknya. Ada juga di Jalan Galunggung itu ada. Kalau Unisma sendiri ini yang ketiga, versi ketiga. Kalau IBT berbeda dengan ITP dan juga versi lokal. IBT ini yang diujikan 4 skill semuanya. Karena memang langsung internet based test, langsung terpusat dari New Jersey Amerika sana. IBT ini yang diujikan 4 skill yaitu listening, reading, writing, and speaking. Jadi semuanya diujikan. Berbeda dengan IBT yang hanya 3. Kalau IBT ini biasanya menjadi syarat beasiswa LPDP tujuan universitasnya luar negeri atau abroad. Kebanyakan TOEFL. Walaupun memang ada sebagian yang menggunakan IELTS. Ini yang diminta. Atau BUMN khusus. Biasanya kalau yang di Sesnek atau Seskap itu yang inginnya menjadi penerjemah luar negeri, penerjemah yang handal harus pakai TOEFL IBT, bukan ITP lagi atau bukan PBT. Ini biayanya sekitar $3.270 ya, dolar. Tinggal dikonversikan saja sekarang nilai tukar dolar dan rupiah berapa. Yang terakhir, ini versi lokal. Lokal ini seperti yang ada di Unisma. Jadi biasanya menjadi syarat khusus tertentu untuk mencapai kebutuhan tertentu. Contoh, Unisma ingin semuanya bisa minimal bahasa Inggris versi ya mungkin bisa hanya membaca saja, nggak terlalu lancar berbicara bahasa Inggris ya. Ini versi lokal ini. Cuman versi lokal ini sama dengan ITP ujiannya. Yang diujikan adalah 3 listening, written or structure, yang terakhir reading. Kalau di Unisma menjadi syarat kelulusan semua mahasiswa untuk mengajukan skripsi ya. Jadi Anda harus lulus TOEFL dulu baru bisa lolos skripsi. Di Unisma sendiri
bisa nanti Anda akan daftar ke P2BA, Pusat Unisma, tempatnya di gedung pusat lantai 3. Karena nanti di sana pasti Anda akan mengikuti TOEFL Unisma ini. Atau biasanya ada sendiri, setiap universitas ada sendiri. Cuman yang TOEFL lokal tadi tidak bisa dipakai antar universitas, kecuali ada kerjasama. Contoh, Anda mau ambil skripsi, Anda harus tes TOEFL dulu. Tes TOEFL-nya ngambil di UM atau UB. Nggak bisa, Anda harus ngambilnya tetap di Unisma. Walaupun Anda sudah punya sertifikatnya. Di sini kami cantumkan juga cara menghitung skor CBT, PBT, dan IBT. Bisa dilihat dengan seksama dan dibaca. Kalau ada yang nggak mengerti bisa ditanyakan ke saya. Oke, that's all from me. Thank you. Cukup sekian perkuliahan kita hari ini. Saya harap Anda semua sehat. And I'm so sorry if I have mistake. Thank you for your attention. And the last I say, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.